bahwa kita percaya karena kebaikan Tuhan. Berkat-Nya melimpah di dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan membawa saya dan saudara untuk benar-benar percaya kepada Dia, meninggikan Dia setiap hari di dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bagiku, aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Oh, sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Biarlah roh-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Saat ini firman-Mu akan hamba sampaikan. Engkau mengurapi hamba. Dan Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang mungkin ayat ini juga ayat hafalan buat kita semua. Karena sudah sering saya bawakan. Dan saya akan kembali membawakannya kepada saudara. Karena akhir-akhir ini hal ini sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya ya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya akan membawakan kembali tentang iman. Sama-sama kita baca saksi-saksi iman. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, saudara? Amin, silakan duduk. Puji Tuhan. Saya sudah pernah menyampaikan tentang iman saudara, bahkan sudah sering sekali kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikannya kembali kepada saudara dan saya beri tema firman Tuhan ini berkat-berkat iman. Berkat-berkat iman. Saudara, dalam Ibrani pasal 11 ini firman Tuhan mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu, dasar dari seluruh aspek kehidupan saya dan saudara. Jadi dalam menjalani kekristenan kita, ya, iman inilah yang akan selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara lihat dalam terjemahan-terjemahan lainnya, ya, dalam terjemahan ayat yang terbuka atau terjemahan AYT, dikatakan bahwa iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kelihatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang iman, berarti kita sedang berbicara tentang dasar dari kekristenan. Ya, tentu iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus dan juru selamat kita. Jadi kalau kita berbicara tentang iman berarti kita sedang berbicara tentang dasar. Dan dasar apa? Dasar kekristenan. Dasar kekristenan itu apa? Iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita sebagai juru selamat kita. Dan firman Tuhan katakan karena itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan namanya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, firman Tuhan juga katakan bahwa itu akan terlaksana. Tetapi mengenai waktu tidak ada yang tahu, iya kan saudara? Namanya juga kita beriman, waktunya kapan terjadi, kapan terrealisasi tentang iman dalam kehidupan kita kepada Yesus, semua kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi kepada waktu Tuhan. Kalau kita berbicara tentang iman, selain berbicara tentang dasar, kita juga berbicara tentang bukti. Jadi ada bukti yang akan kita lihat nantinya. Jadi bukti ini sebelumnya tidak terlihat. Bukti ini sebelumnya tidak terlihat. Tetapi pada akhirnya nanti bukti ini akan terlihat. Tuhan akan nyatakan. Ketika Yesus bangkit, ya, hanya sebagian kecil saja yang percaya bahwa ia sudah bangkit.
Bahkan seorang perwira yang melihat kejadian yang dahsyat di mana proses kebangkitan Yesus, di mana kubur terbuka ya, kuburnya batunya terguling. Bahkan dia seharusnya dia percaya, tetapi karena terhasut oleh para imam-imam yang tidak percaya, akhirnya dia pun ikut tidak percaya, ikut terpengaruh. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita berbicara tentang iman, berarti ada bukti dan dibuktikan dengan kebangkitan Kristus yang terlihat hanya oleh beberapa orang saja. Saudara, kalau kita juga berbicara tentang iman, berarti juga kita berbicara tentang jaminan. Berbicara tentang jaminan. Ya, dalam terjemahan, ya, saya bacakan dalam terjemahan bahasa kembali dalam ayat yang terbuka. Iman adalah jaminan atas segala sesuatu. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang iman, kita juga berbicara tentang adanya jaminan. Jaminan dalam kehidupan kita saat kita mengiring Tuhan. Apa itu jaminannya? Jaminannya bahwa segala sesuatu yang kita doakan, segala sesuatu yang kita gumuli, pasti akan terlaksana. Pasti Tuhan jawab. Namun cara Tuhan menjawab itu mungkin akan sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Iya kan saudara? Mungkin yang kita harapkan justru tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kita maunya A, ternyata maunya Tuhan B. Kita maunya C, ternyata maunya Tuhan D. Tetapi yang pasti Tuhan mau katakan bahwa ada jaminan. Ada kepastian di dalamnya. Seperti legalitas yang surat-surat berharga yang ada stempelnya, yang ada materainya. Ya kan? Ada tanda tangan. Coba saudara lihat dalam surat perjanjian. Pasti ada 3 unsur penting di dalamnya. 1, tanda tangan. 2, materai. Dan yang terakhir di stempel. Iya kan saudara? 3, begitu kuat. Itu yang dibuat oleh manusia. Apalagi yang Tuhan buat. Tentu jaminan ini ada kepastian yang mungkin itu tidak terlihat saat ini di dalam hidup saudara. Tetapi Tuhan akan melaksanakan di kemudian hari. Inilah yang dinamakan iman. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah ragu dengan iman saya dan saudara. Akhir-akhir ini banyak orang sudah tidak lagi memiliki iman kepada Kristus. Banyak orang meninggalkan Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka merasa bahwa ketika mereka mengikut Kristus, tidak ada berkat-berkat yang wow yang mereka terima. Padahal ada berkat-berkat yang besar yang Tuhan siapkan ketika kita beriman kepada Tuhan. Kepada Yesus. Apa itu? Apa berkat-berkat iman yang Tuhan siapkan? Dan bagaimana kita harus melakukannya? Syarat apa yang kita harus lakukan agar kita dapat menerima berkat iman tersebut? Kita lihat syarat yang pertama. Di dalam Markus 11 ayat 23. Namun sebelumnya kita lihat dulu Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ini contoh Ibrani 11 ayat 8, setelah itu kita lihat Markus 11 ayat 23. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita lihat Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi
baginya. Syarat yang pertama agar berkat-berkat iman itu terrealisasi di dalam hidup saya dan saudara, yaitu kita harus memiliki iman dari Allah. Bukan iman dari manusia, bukan iman dari si B, bukan iman dari si C. Dalam terjemahan aslinya memiliki pengertian bahwa milikilah iman Allah. Milikilah iman Allah. Jadi iman yang bersumber dari Allah. Bukan iman yang bersumber dari manusia. Ini syaratnya Bapak Ibu Saudara. Berkat-berkat iman itu akan diterima oleh orang percaya dengan catatan dia harus memiliki iman Allah. Atau dia harus memiliki iman yang bersumber dari Tuhan sendiri. Iman yang bersumber dari Allah sendiri. Jadi bukan iman yang bersumber dari diri sendiri. Iman Allah adalah iman yang dihasilkan dari pergumulannya dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi gak mungkin saudara memiliki iman dari Allah. Gak mungkin saudara memiliki iman Allah kalau saudara tidak ada pergumulan dengan Tuhan. Itu gak mungkin saudara. Gak mungkin saya berkata, oh saya punya iman Allah. Saya punya iman tapi tidak ada hubungan yang khusus dengan Tuhan. Saya gak pernah membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya gak pernah membangun mesbah doa di hadapan Tuhan. Gak mungkin saudara. Karena iman yang lahir dari Allah adalah iman yang dihasilkan dari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kekristenan, iman ini menjadi standar. Menjadi salah satu alat ukur Tuhan kepada saya dan saudara. Mengapa banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya mundur saudara? Karena ketika mereka mengiring Tuhan, mereka mendasari imannya dari berkat-berkat yang seharusnya mereka terima. Sehingga ketika mereka tidak menerima berkat-berkat itu, mereka berkata percuma ikut Tuhan. Percuma beriman kepada Yesus. Percuma untuk apa aku mengikut Yesus. Toh keadaan seperti ini. Saudara saya banyak mendapati anak-anak Tuhan berpikiran seperti ini. Saya pernah tercengang ketika berbicara dengan salah seorang anak Tuhan. Dia berkata begini, buat apa rajin ke gereja? Buat apa rajin beribadah? Kalau hidup saya seperti ini. Toh kan kalau kita ikut Tuhan harusnya Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Itu yang ada di dalam pikirannya. Mindset itu yang dia taruh di dalam dirinya. Sehingga ketika semua berantakan, Tuhan yang disalahkan. Ketika seolah-olah hidupnya tidak baik, Tuhan yang disalahkan. Lagi-lagi Tuhan yang kena batunya saudara. Padahal seharusnya dia introspeksi diri. Apakah itu terjadi karena kesalahannya atau memang Tuhan izinkan terjadi seperti Ayub? Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman Allah. Milikilah iman yang bersumber dari Allah. Karena hanya iman yang bersumber dari Allah yang membuat kualitas iman kita di hadapan Tuhan menjadi kualitas iman yang nomor satu. Tapi kalau kita tidak memiliki iman yang dari Tuhan, sulit rasanya kita akan maju saudara. Kita akan stagnan, kita akan terus-menerus seperti itu. Kita akan berjalan di dunia ini tetapi tidak ada tujuan yang pasti. Kita lihat kembali saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yakobus 1 ayat 6 ayat yang ke-7, mari kita lihat. Dan kita membacanya. Yakobus 1 ayat 6 dan ayat 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang.
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin memiliki iman Allah, kita harus meminta iman itu di dalam Tuhan. Agar kita dapat menerimanya. Dan firman Tuhan katakan kita jangan bimbang. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kembali ditampilkan. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Gimana sih itu orang yang bimbang? Saudara, saya yakin saudara dan saya mungkin pernah kan mengalami yang namanya kebimbangan. Agak sulit dalam mengambil keputusan. Ya mungkin seperti itu saudara, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara iman, tidak ada, kalau kita berbicara tentang iman itu tidak ada istilah main-main di dalamnya, itu harga mati. Harga mati, kalau kita memang mengatakan kita beriman kepada Tuhan, tidak ada yang namanya 99,9%. Harus 100%. Jangan sampai 0,01% ini menggagalkan seluruh rencana Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kan sayang saudara, iya kan? Kita sudah ikut Tuhan sekian tahun. Kita sudah melayani Tuhan sekian tahun. Tetapi pada akhirnya kita kecewa dengan Tuhan hanya karena 0,01% ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh nyata di mana mereka tidak peduli. Silakan, kami percaya kepada Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami, kalaupun Tuhan tidak mengeluarkan kami dari dapur api, kami akan tetap percaya kepada Dia dan tidak akan pernah sedikit pun menyembah kepada patung Tuanku Raja. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Karena apa? Karena mereka memiliki iman Allah, iman yang bersumber dari Allah sendiri. Bukan iman yang bersumber dari manusia. Bukan iman karena hanya mendengar dan mendengar tanpa mereka melibatkan Tuhan di dalamnya. Bukan itu saudara. Benar, iman timbul dari pendengaran. Benar saudara. Itu ya dan amin. Tetapi iman yang timbul dari pendengaran itu kalau juga tidak dilakukan maka semuanya akan sia-sia, akan percuma saja. Kita lihat poin yang kedua, syarat untuk menerima dari berkat-berkat iman. Mari kita lihat kembali di dalam Markus 11 ayat 23 dan ayat 24. Markus 11 ayat 23 dan ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin saudara. Yang kedua, syarat untuk menerima berkat-berkat iman tersebut adalah milikilah hati yang percaya. Milikilah hati yang percaya. Perhatikan ayat 24, aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bukan berarti tidak ada tindakan di dalamnya saudara. Percaya ini dibutuhkan usaha. Bukan berarti orang hanya diam saja tanpa melakukan usaha, bukan saudara. Oh saya percaya, ya, saya percaya Tuhan akan memberikan saya A, B, C, dan D. Tetapi tidak ada usaha di dalamnya, gak mungkin saudara. Karena Tuhan selalu bekerja bersama-sama. Tuhan bekerja bersama-sama. Iman dari Allah itu bekerja bersama-sama dengan diri kita. Ada kerjasama antara Allah dan manusia. Ada kerjasama antara Allah dan saya. Percayalah, percayalah. Tuhan ajak kita kerjasama. Ayo Hermawan, kerjasama dengan aku. Aku gak minta yang lain-lain Hermawan. Aku hanya minta engkau percaya. Engkau percaya dan biarkan kehendakku yang jadi. Itu yang Tuhan mau.
Bukan engkau percaya kepada aku, tapi engkau mengontrol aku. Tuhan gak mau dikontrol, saudara. Kalau kita bilang percaya, kalau Tuhan bilang percaya kepada aku, percaya sepenuhnya, jangan lagi kontrol Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu, tapi boleh gak Tuhan? A, B, C, D, E. Itu bukan percaya, saudara. Itu bukan percaya. Itu ngatur Tuhan. Itu ngatur Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka segala kontrol kita berikan hak 100% ada di tangan Tuhan. Tuhan yang harus mengontrol kehidupan saya dan saudara. Bukan orang lain. Bukan si A, bukan si B, bukan si C yang mengontrol. Tetapi Tuhan yang mengontrol. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga, Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga, Rasul Paulus. Bagaimana kita lihat Rasul Paulus benar-benar percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga, bisa ditampilkan? Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Rasul Paulus dan Barnabas, firman Tuhan katakan, mereka berani mengajar. Ya, berani mengajar orang-orang. Karena apa? Karena mereka percaya 100% akan penyertaan Tuhan. Mereka percaya 100% akan perlindungan Tuhan. Mereka percaya 100% akan proteksi Tuhan. Kalau mereka tidak percaya akan proteksi Tuhan, mereka nggak mungkin berani untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana tidak, saudara? Orang-orang yang ada di sana benar-benar adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dibutuhkan iman yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Harus percaya. Hatinya ini harus benar-benar percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu percaya, saudara, amin. Mungkin hari-hari ini ada persoalan yang sedang saudara hadapi. Mungkin dalam dunia kerja saudara itu tidak sehat. Mungkin dalam dunia dagang itu saat ini sekarang tidak baik-baik saja. Mungkin dalam dunia pendidikan juga tidak baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan mau tekankan, apakah anak-anakku ini tetap percaya kepadaku, ataukah anak-anakku ini sudah mulai hilang kepercayaan kepadaku? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita hanya percaya kepada Tuhan kalau kita menerima berkat Tuhan. Jangan sampai kita percaya kepada Tuhan kalau Tuhan selalu memberikan yang kita mau. Dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga, dalam hal apapun juga. Jangan sampai kita percaya kalau kita melihat harus ada mujizat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada waktu di mana mungkin Tuhan izinkan iman saudara diguncang. Mungkin itu dalam dunia kerja, mungkin bukan dalam keluarga, mungkin dalam dunia kerja. Saudara diperhadapkan dengan hal-hal yang rasanya saudara ingin mundur. Mungkin itu dalam dunia bisnis saudara, dalam dunia dagang. Yang tadinya mungkin pelanggan saudara 500 kok tiba-tiba drop tinggal 50. Mungkin itu bisa saja terjadi, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah iman saudara bergantung kepada pelanggan itu atau bergantung kepada Tuhan?
Hati saudara tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menjamin atau tidak. Itu kembali lagi kepada pribadi kita. Tapi kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, kita tidak akan pernah meragukan Dia. Matius 21 ayat 22, di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita pasti menerima apa yang kita doakan dengan percaya penuh kepada Tuhan. Tetapi untuk hasilnya bukan kita yang tentukan. Amin Saudara. Yang tentukan adalah Tuhan. Hasilnya yang tentukan Tuhan. Jangan minta hasil A, biarkan Tuhan yang memberikan hasil itu. Kita boleh berkeinginan, Tuhan saya mau hasilnya A. Tetapi ketika Tuhan memberikan hasilnya B, jangan komplain kepada Tuhan. Tapi terima hasil jawaban doa saudara. Apapun yang Tuhan berikan, itulah hasil yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Yang ketiga, syarat yang ketiga untuk menerima berkat-berkat iman. Mari kita melihat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Syarat yang ketiga dari 1 Yohanes 3 ayat 22 agar kita menerima berkat-berkat iman ini adalah memelihara perintah Tuhan. Memelihara perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ada di dalam Alkitab semuanya. Ya. Apa itu perintah Tuhan? Semua ada di dalam Alkitab. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita harus memelihara perintah Tuhan. Gimana sih cara memelihara perintah Tuhan? Saudara yang punya tanaman di rumah, saudara pasti tahu kan cara merawat tanaman itu? Saudara yang merawat tubuh, saudara pasti tahu kan gimana cara merawat tubuh saudara? Iya kan? Apa yang saudara lakukan terhadap tanaman itu dengan baik, agar dia bertumbuh sampai menghasilkan buah. Apa yang saudara lakukan dengan merawat tubuh saudara, agar tetap sehat, tetap kuat, saudara bisa beraktivitas. Itulah juga yang saudara harus lakukan dengan perintah Tuhan. Saudara harus merawat perintah Tuhan itu. Saudara harus merawat semua perintah Tuhan di dalam hidup saudara. Tidak bisa kita rawat hari ini, besok kita tidak rawat. Tidak bisa, bisa sih. Ya paling 2 hari sekali saya rawat. Gak bisa saudara. Harus konsisten, harus terus menerus setiap hari. Saudara, kenapa Amsal 4 ayat 23, Tuhan menyuruh kita untuk memelihara hati kita. Karena Tuhan tahu, yang paling mudah tercemar untuk tidak memelihara perintah Tuhan ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memerintahkan untuk kita memelihara hati kita. Tuhan ingin kita bisa mengontrol hati kita dengan bijak. Karena Tuhan tahu bahwa di hati inilah segala sesuatunya bisa terjadi. Kalau kita mampu mengontrol hati kita mampu memelihara hati kita, maka kita juga pasti akan mampu memelihara perintah Tuhan. Tapi kalau kita tidak mampu memelihara hati kita, maka kita pastinya juga sulit untuk memelihara perintah firman Tuhan. Saudara, saya kaget ketika saya membaca satu artikel, saudara, satu berita, ya. Berita elektronik
Karena sekarang udah hampir nggak pernah saya baca koran fisik ya. Jarang. Ada tapi jarang, sangat jarang. Saudara, dikatakan di situ bahwa kurang lebih 200.000 anak Indonesia, kurang lebih 200.000 anak-anak, sekali lagi anak-anak, bukan pemuda, anak-anak Indonesia terlibat dalam judi online. Saudara bayangkan, 200.000 lebih. Ambil dari mana nih uangnya anak-anak ini? Kok bisa anak-anak judi online? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas kita sebagai orang tua hari-hari ini itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita harus pastikan bahwa anak-anak kita memelihara perintah Tuhan. Kita harus pastikan bahwa anak-anak kita benar-benar dikontrol oleh firman Tuhan. Kita hanya bisa membekali mereka, karena pada akhirnya ketika mereka sudah tidak bersama-sama dengan kita nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mari kita bersama-sama bekerja sama untuk memelihara perintah Tuhan. Agar apa? Agar iman itu, berkat-berkat iman itu kita terima dengan benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada saudara, berkat-berkat iman kita akan terima dengan syarat apa? Kita lihat di dalam Lukas 11 ayat yang pertama. Lukas 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat ketika ia berhenti berdoa. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Dan Yesus meresponi itu. Coba saudara lihat dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayat 9 dan ayat 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Semua ini akan didapat. Tetapi apa Bapak Saudara? Sebelum ayat-ayat ini terjadi, ada syarat ternyata. Lihat ayat yang keempat. Ada ayat keempat yang mendahuluinya. Kita lihat ayat yang keempat. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Syarat yang terakhir agar kita menerima berkat-berkat iman, yaitu kita harus selalu memiliki sikap hati yang mengampuni. Sikap hati yang mengampuni. Tidak akan bisa dapat tuh ayat 9 dan ayat 10 kalau kita tidak punya sikap hati yang mengampuni. Ini poin yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting. Sebab dengan melepaskan roh pengampunan kepada orang yang bersalah kepada saudara, kepada orang yang bersalah kepada kita, atau dengan meminta ampun akan kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, maka itu sudah dipastikan berkat-berkat iman itu akan kita terima di dalam hidup kita. Tapi kalau tidak ada pengampunan, atau kita tidak pernah melepaskan pengampunan, atau kita masih menyimpan kepahitan di dalam diri kita sedikit saja, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi pastikan di dalam diri saya dan saudara, ya, pastikan di dalam diri kita bahwa kita ini free, bebas dari sakit hati. Kita harus pastikan kita free dari dosa sakit hati. Kita harus pastikan diri kita ini bebas dari dosa kepahitan. Supaya kasih karunia Tuhan itu
selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Agar kita menerima berkat-berkat iman. Saya tidak perlu membahas apa itu berkat-berkat iman. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah menerimanya setiap hari. Saya yakin Tuhan sudah memelihara saya dan saudara sampai hari ini ada semua karena berkat pertolongan Tuhan. Amin saudara. Kita bisa melewati masa-masa sukar di dalam hidup kita. Kita bisa melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kita tidak akan bisa melewati semuanya. Oleh sebab itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetap kerjakan iman saudara. Sehingga kita dapat menerima berkat-berkat iman itu dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Saat ku melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Beriman kepada Engkau Tuhan, bahwa kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepadamu Tuhan, di dalam segala keadaan Tuhan. Dari perkataan Tuhan, tapi dari iman yang dari Allah. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh,
Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan baik bagi kami Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami tidak mengkhianati Engkau Tuhan. Tolong kami agar kami tidak mengkhianati Engkau Tuhan. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mempercayai Engkau sepenuh hati, inilah kerinduan kami Tuhan. Tetap beriman kepada Engkau, itulah kerinduan kami. Karena tanpa Tuhan, kami akan kehilangan iman kami Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melewati setiap guncangan-guncangan iman yang datang dalam hidup kami, yang secara manusia mungkin kami sulit untuk melewatinya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Pagi hari ini, biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan Roh-Mu yang menguasai dan memerintah kami. Hari ini hamba berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Kami berdoa juga Tuhan buat umat-Mu yang lainnya Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Saudara-saudara kami yang lama tidak hadir, mari Tuhan datang secara khusus. Engkau ketuk pintu hati mereka, agar datang bersama-sama. Apapun yang menjadi kendala, Tuhan datang dan memberitahukan kepada mereka bahwa Engkau mencintai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Balas berkati buat umat-umat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memuji, memuliakan Tuhan. Engkau berkati di dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga. Tuhan, selesaikan yang perlu diselesaikan. Apapun masalah yang dihadapi, Tuhan sudah menyelesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala yang bukan dari Tuhan kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mencoba menghalangi pertumbuhan iman umat-umat-Mu. Kami bongkar kuasanya, kami cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi, memberkati anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak tunas remaja kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak remaja, para lansia, dan seluruh jemaat-jemaat-Mu ada di dalam perlindungan Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami, Engkau berkati. Gereja-Mu di tempat ini Engkau berkati. Lingkungan gereja Engkau berkati. Jemaat-jemaat Tuhan di lingkungan tempat tinggal Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa iman yang teguh yang diberikan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.